Kami percaya satu kata saja cukup untuk memulihkan hidup kami. Cukup untuk menyembuhkan kami yang sakit. Cukup untuk memerdekakan kami. Karena perkataanmu adalah kebenaran. Dan kebenaranmu tidak pernah kembali kepadamu dengan sia-sia. Tapi setiap kebenaran itu yang akan memerdekakan kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Terima kasih tim Praise and Worship. Shalom gereja Tuhan. Selamat pagi semuanya. Saya percaya bahwa setiap kita penuh dengan rohnya, penuh dengan kekuatannya, dengan semangatnya. Kita belajar bahwa di tahun ini ataupun di bulan ini kita kembali kepada tema yang sudah diberikan, karena saya yakin setiap tema bukan kebetulan. Setiap tema bukan sekedar kata-kata belaka. Tapi setiap tema itu dasarnya firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak pernah berlalu begitu saja. Firman Tuhan adalah firman yang hidup. Roh yang hidup. Roh yang membangkitkan. Roh yang memulihkan dan yang menyembuhkan. Kita lihat, kita akan belajar bersama-sama apa itu multiplied grace. Saya ambil di 2 Petrus 1 ayat 2. Ya. Di sini dikatakan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Bahkan di dalam bahasa Inggrisnya jelas sekali dikatakan grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Jadi kalau kita mau mengalami apa yang namanya kelimpahan, damai sejahtera dan kasih karunia, kita harus mengenal siapa Dia. Kalau kita tahu, ya setiap kita tahu dan bahkan iblis pun tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Sama seperti kita tahu bahwa Presiden Jokowi, seluruh dunia tahu bahwa dia adalah Presiden Indonesia. Tapi masalah mengenal itu beda dengan tahu. Ya. Jadi kalau kita datang ke sini karena kita percaya Yesus Tuhan itu sah, pasti. Tapi bagaimana itu mengenal? Itu adalah satu proses perjalanan kehidupan kita. Seperti seorang anak mengenal bapaknya dalam perjalanannya atau ibunya seumur hidupnya, sejak dia lahir. Pengenalan akan seseorang pasti perlu satu hubungan yang lebih sekedar tahu. Ya. Apa sih kasih karunia? Ya, pertama kita harus melihat bahwa kasih karunia itu sesuatu yang diberikan bukan dasar karena kita punya hal yang lebih baik dari orang lain. Bukan karena kita memiliki sesuatu yang lebih baik dari orang lain. Kasih karunia adalah hak prerogatif. Ya. Istilah hak Tuhan semata-mata untuk memberikan kepada siapa dia mau beri. Jadi gak ada pertimbangan seperti kalau kita mau menjadi pejabat ataupun mencalonkan diri untuk menjadi seseorang yang penting. Itu harus ada ketentuan dan kriterianya. Dan kita berusaha untuk memenuhinya. Misalnya harus sarjana, harus punya pengalaman 10 tahun untuk kita mencapai posisi itu. Tapi kalau untuk kasih karunia itu haknya Tuhan sepenuhnya. Dan kita akan lihat pertama dia memberikan apa di dalam kasih karunia itu iman. Karena tanpa iman kita tidak ada yang seorang pun yang berkenan kepada Allah. Jadi untuk kita mengenal dia, siapa dia, itu Tuhan berikan kita iman. Ya, kita lihat dari iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Iman kita kepada Tuhan Yesus karena apa? Roma katakan karena kita sudah ditentukan dari semula. Sebelum kita lahir. Mazmur katakan dia sudah membentuk dalam rahim ibu kita.
Dia sudah menentukan sejak semula untuk kita dipilih. Ya, jadi tadi saya bilang kasih karunia yaitu pemberian Allah, ya hak sepenuhnya daripada Tuhan sendiri yang memberikan kita. Kita lihat dari Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang, ya ini buat semua orang. Tapi ada kata-kata yang dipilihnya. Dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi tadi diberikan kasih karunia bentuknya iman. Tujuannya apa? Untuk mengenal dia, untuk menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Tanpa iman kita gak bisa mengenal Yesus Tuhan. Tanpa iman kita gak bisa untuk bukan berusaha, berubah menjadi serupa dengan dia. Jadi iman ini adalah awal daripada kasih karunia Tuhan menunjukkan bahwa dia berkenan ke kehidupan saudara dan saya, bukan karena saya lebih baik atau saudara lebih bagus dari yang lain. Tapi itu kesanggupan Tuhan, hak Tuhan yang memberikan, yang telah menentukan dan memilih saudara dan saya. Kalau kita dipilih menjadi seorang presiden, pasti seisi rumahnya bangga. Siapa yang gak bangga? Kalaupun di dalam keluarga kita ada orang-orang yang penting yang dipilih. Tapi apakah kita bangga dipilih Tuhan untuk menjadi seperti dia? Seringkali kita mengabaikan hal ini. Kita menganggap kekristenan ya biasa, samalah. Orang katakan agama sama, semua orang mau ketemu Tuhan. Apa bedanya dengan kita? Kita ini adalah orang pilihan, orang-orang istimewa. Amin. Siapa yang gak menganggap, mungkin kita menganggap bahwa aduh Bu, saya mah dari dulu seperti ini Bu. Saya dari Udik, saya dari kampung, saya bukan siapa-siapa. Hari ini dengar, kalian adalah orang-orang pilihan, adalah orang-orang istimewa. Bukan karena saya dari kampung atau dari kota, bukan karena saya berpendidikan tinggi atau rendah. Tapi Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu, memilih saudara, memilih saya untuk ada di dalam rencana dia yang besar. Sehingga bumi penuh kemuliaannya. Kehadiran kita bukan kehadiran seseorang yang buat asal memenuhi tempat. Kehadiran kita akan membawa satu perubahan. Kehadiran kita bisa membuat orang lain melihat bahwa tadinya situasi kota kita ini sangat buruk. Sekarang dengan kehadiran saudara dan saya, kota ini menjadi lebih enak, lebih baik. Ada sesuatu yang berbeda. Jadi jangan pernah memikirkan bahwa karena hidup saya dari sononya begini, maka saya juga tetap begini. Enggak. Kita adalah orang-orang pilihan, orang-orang istimewa yang sudah ditentukan sejak semula untuk menjadi serupa dengan dia. Siapa dia? Kristus yang namanya disebut sampai hari ini. Gak ada kemuliaan dimiliki seseorang selain namanya dia yang setiap waktu sampai dunia habis lenyap, namanya tetap akan dielulukan. Mungkin nama seseorang yang hebat 10 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu udah gak pernah disebut lagi. Tapi kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memberikan legacy, untuk memberikan suatu warna yang berbeda. Keadaan situasi yang tadinya seperti apapun, mungkin keluarga kita yang masih porak-poranda, keadaan situasi kehidupan kita pribadi masih belum beres. Tapi ingat, kita adalah orang istimewa. Kalaupun jatuh 7 kali, Tuhan bilang dia akan bangkit pula. Siapa yang gak pernah jatuh? Kemarin, tiba-tiba saya gak lihat ada, cuman sedikit aja air jatuh di lantai, saya bisa kepleset. Gak ada seseorang yang gak pernah jatuh. Tapi karena kita adalah orang istimewa, Tuhan bangkitkan pula. Tidak akan membuat kejatuhan kita tuh tidak akan membuat kita tergeletak. Amin. Sekalipun orang benar jatuh, dia tidak akan tergeletak. Tapi dia akan bangkit pula. Iman.
Tuhan memberikan kasih karunia kita pertama itu iman. Iman kita gak akan pernah akan berlipat kali ganda ataupun lebih pada waktu kita gak mengenal Dia. Iman kita akan bertumbuh seiring dengan pengenalan dengan Dia. Siapa Dia buat hidup saudara dan saya. Jadi kasih karunia kita dilimpahkan atau melimpah pada waktu kita berjalan bersama Dia setiap hari. Iman kita bukan pada waktu ada di gereja, kita baca firman, oh iman saya kuat. Begitu keluar lupa. Itu mah Bapak Iman, Pak Iman namanya. Lupa. Iman itu yang bisa sanggup mengalahkan dunia. Ini hebat sekali Tuhan memberikan kita kasih karunia-Nya. Iman itu bisa mengalahkan dunia. Iman itu bisa memindahkan gunung. Ya. Tapi seringkali lupa. Kasih karunia itu kita anggap sepele. Sehingga kita gampang terintimidasi dengan hal-hal yang tidak penting. Kita lanjut. Ya, tadi untuk kita bisa bertambah, kita mengalami pelimpahan anugerah kasih karunia dan damai sejahtera itu mengenal Dia. Yohanes 10:27 dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Untuk kita mengenal Dia di Efesus juga diingatkan. Itu yang selalu saya ingat. Bagaimana setiap hari saya minta roh hikmat dan wahyu bukan hanya untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang kita hadapi atau pilihan-pilihan yang kita harus ambil. Kita perlu hikmat Tuhan. Tapi hikmat yang utama yang kita minta, di sini dikatakan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu supaya apa? Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Salomo meminta hikmat. Dan dikatakan di zamannya tidak ada orang yang seperti Salomo dengan hikmatnya yang luar biasa. Tapi satu hal yang kita lihat tragis pada akhirnya, Salomo tidak mengenal Tuhan. Dengan apapun masalah di mana dia beristrikan semua orang yang tidak percaya dan membawa dia ke sana. Penting banget kita meminta hikmat untuk menghadapi masalah-masalah apapun yang sedang kita hadapi. Tapi terlebih lagi kita minta hikmat untuk mengenal siapa Dia. Kita nggak cuma mengenal Tuhan. Oh ya dikatakan di Alkitab iblis pun tahu. Dia kenal Yesus sebagai Tuhan. Ya, siapa yang nggak kenal? Semua orang kenal. Apalagi kalau Christmas. Ya, oh ini kelahiran Isa Al-Masih. Oh ini kelahiran Yesus Kristus. Semua orang kenal. Semua orang tahu, tapi pengenalan itu yang saya katakan tadi berbeda. Perlu perjalanan. Perlu satu waktu kita berjalan bersama-sama. Kalau kita bersama-sama di Komsel seminggu sekali ketemu, ya kita kenal lebih dekat. Tapi saya akan belajar lebih dekat lagi kalau kita pergi bersama-sama lewat satu perjalanan waktu bersama-sama 1 malam, 2 malam. Itu kita akan melihat sisi yang berbeda. Jadi mengenal itu adalah satu bentuk di mana kita mau menyediakan waktu dan diri kita untuk bisa melihat seseorang dan menerima orang itu apa adanya. Itu perlu waktu. Mengenal Kristus bukan hanya mengenal, tapi apakah kita dikenal Tuhan? Itu juga pertanyaan yang berbeda. Tuhan katakan, menurut kamu siapakah aku ini? Dia katakan kepada murid-muridnya. Di Lukas 9 ayat 20. Siapa aku ini menurut kamu? Kalau saudara mengenal Yesus hari ini, menurut saudara siapa Dia? Setiap orang punya pandangan yang berbeda, persepsi yang berbeda, dan pengalaman yang berbeda. Sehingga kita bisa katakan masing-masing yang berbeda. Di situ juga murid-muridnya mengatakan hal-hal yang berbeda. Tapi itu yang membuat kita firm, kita percaya.
Kalau kita mengenal dia seperti itu, maka kita gak gampang tergoyahkan. Petrus katakan engkau Mesias yang diurapi. Kita akan lanjutkan, kalaupun kita mengenal dia, seperti siapa dia. Siapa dia buat saya, siapa dia buat saudara. Sesungguhnya dalam kehidupan kita, kalau kita mengenal dia, kita ada satu, kita punya pengharapan. Tadi ada iman, ada pengharapan. Orang yang mengenal dia, pasti dia gak akan pernah kehilangan pengharapan. Pasti itu, saya jamin pasti. Orang yang mengenal dia dengan benar, tidak akan pernah putus asa. Sekalipun gelap, kalau dia itu terang, sekecil apapun terang itu akan membuat kita tidak akan tenggelam dalam kegelapan kita. Apa bedanya orang yang punya iman tanpa pengharapan? Orang yang punya iman dia cuma mengklaim janji Tuhan. Saya percaya, saya percaya, saya percaya. Pasti. Tapi dalam pengharapannya gak ada. Dia gampang ngomel. Dia gampang mengeluh. Dia gampang menyalahkan orang lain. Dia gampang bertindak sesuatu yang berlawan daripada apa yang dia percaya. Tapi dengan iman dan pengharapan, orang itu gak ada matinya. Kok gak ada matinya, Bu? Ya selalu semangat. Apapun situasinya, dia gak pernah kehilangan semangat. Karena pengharapan itu tidak pernah mengecewakan, itu janji Tuhan. Pengharapan itu siapa sumbernya? Tuhan sendiri. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi tadi multiple grace itu multiplied hope. Melimpah dengan pengharapan. Hari ini mungkin kita ada dalam satu situasi yang bukan tidak menyenangkan, tapi mungkin sangat sulit, sangat buruk. Kita akan lihat seperti satu nabi, Habakuk. Yuk kita baca sama-sama Habakuk 3, 17, 18. Ya, sekalipun kita saat ini mengalami sesuatu yang luar biasa, tapi kita melihat pengharapan yang dari Tuhan tidak membuat kita kecewa akan apapun yang sedang kita hadapi. Yuk 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Amin. Orang yang menaruh iman dan pengharapannya tidak pernah mati. Dalam pengharapannya dia tetap mampu bersyukur dan bersuka cita. Apa yang tersulit yang pernah kita alami? Apa yang tersulit yang pernah kita hadapi? Apakah lebih sulit daripada Golgota yang Tuhan sudah pernah alami? Gak ada satupun dari kita kesulitan kita melebihi pengalaman Tuhan Yesus di Golgota. Tapi Tuhan Yesus sendiri menaruh pengharapan pada waktu dia naik ke Golgota. Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi biar kehendak-Mu saja. Berarti ada pengharapan, ada keyakinan bahwa Allah yang Allah Bapa yang Tuhan Yesus percayakan, itu tidak akan pernah mengecewakan. Bahwa janjinya ya dan amin. Kalau enggak Tuhan udah lari, enggak akan mau untuk sampai ke Golgota. Kalau dia enggak punya pengharapan. Di dalam imannya ada pengharapan. Oke, dagingku dan hatiku habis lenyap.
Tapi gunung batu kekuatanku hanya dari Dia. Itulah pengharapan. Itulah kekuatan. Kesanggupan kita tidak seberapa, Tuhan tahu. Kemampuan kita tidak ada apa-apanya, Tuhan tahu. Tapi kasih karunia-Nya cukup bagimu. Dalam segala perkara engkau dapat tanggung itu di dalam Dia. Itulah pengharapan. Mungkin kita hari ini gak melihat masalah kita diselesaikan ataupun sudah selesai. Atau kita belum melihat pergumulan kita masih ada, Tuhan. Tapi kita belajar di dalam iman dan pengharapan. Ya, kemarin saya gak tahu ya, ada pengalaman saya secara pribadi. Awal tahun dimulai dengan sesuatu yang baik, ada firman Tuhan yang luar biasa. Tapi tahun yang lalu 2020 saya mengalami banyak hal, yaitu kehilangan sesuatu yang ada di rumah saya sendiri. Kehilangan, dan itu diambil oleh orang yang saya percaya sebagai teman ada di dalam rumah, dan akhirnya dia akui semuanya. Dan tahun ini juga terjadi hal yang serupa, barang yang hilang dan diambil oleh seseorang yang membantu di rumah. Tapi saya melihat gini, apapun yang terjadi seperti tadi firman Tuhan, apapun yang kita miliki semuanya datang dari Dia. Saya gak tahu, rilis. Saya gak dudukin terus marah. Ya tentunya kalau dari niat saya maunya marah. Dari niat hati saya maunya langsung dilepas ataupun dipecat lah kalau itu karyawan. Tapi begitu duduk, kata-kata saya berubah. Kamu ngambil? Enggak, Bu. Oke, kalau enggak ngambil, asal kamu tahu aja. Apapun yang kamu ambil tidak akan membuat kamu kaya. Tapi saya yang diambil barangnya akan membuat saya lebih kaya. Kok itu? Kok aneh, saya pikir. Jadi perkataan saya bukan sesuatu yang menginterogasi, yang bikin orang kesel ataupun ya. Saya cuma satu statement bahwa di dalam apapun yang terjadi ada pengharapan, Tuhan yang pasti bela. Jadi saya gak merasa, aduh kesel ya. Terus anak saya yang handphonenya yang dicuri, dia bilang, udah mami mungkin dia lebih butuh dari saya. That's it. Ada satu hal yang berubah dari hidup saya sendiri pun. Saya bukan merencanakan, aduh saya mesti dudukin nih. Saya mesti gini. Ada pikiran kesel pertamanya. Tapi begitu duduk berubah total. Peaceful. Jadi damai itu yang menguasai saya. Dan damai itu menguasai orang lain juga. Saya gak pusing lagi dengan barangnya yang hilang. Bukan berarti saya cuma mikir, aduh mesti beli lagi. Enggak, Tuhan terima kasih semuanya datang daripadamu. Balik lagi kalau itu memang buat orang lain ya sudah. Tapi ada sesuatu di dalam pengharapan ini membuat kita tidak pernah patah semangat. Bukan hanya berpikir positif. Berpikir positif cuma ada di pikiran. Tapi pengharapan itu ada di hati yang membuat kita terus bersemangat. Ada ilmuwan yang saya baca dari WA Group. Ya. Itu sebentar ya. Sedikit saya akan baca. Secara penelitian ini seorang profesor yang ada di Amerika. Namanya David. Dia kalau ada nanti dibaca David Hawkins. Force and Power ilmuwan USA. Memang lakukan riset penelitian tentang sesuatu hal yang dikatakan Profesor David Hawkins merilis hasil risetnya paling mutakhir yang menggemparkan tentang manusia. Ternyata sel-sel kanker paling takut dengan rasa cinta kasih. Saya bilang orang yang punya pengharapan itu gak ada matinya. Imunnya juga akan kuat. Itu yang dia buktikan di sini penelitiannya ini
membuktikan orang yang mempunyai imun kuat itu orang-orang yang punya cinta kasih, orang-orang yang punya pengharapan, yang memberikan semangat di dalam hidupnya, itu memberikan satu imun yang sangat kuat. Ya, dia dengan teorinya banyak hal yang dia sudah survei dan teliti. Tapi bukti secara ilmuwan bahwa hati yang gembira adalah obat itu nyata dan fakta. Amin. Jadi berharaplah kepada Tuhan. Apapun situasinya, kalau hujan terima kasih Tuhan, kalau panas terima kasih Tuhan. Karena di dalam hujan, di dalam badai aku akan melihat pelanginya Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Orang yang mempunyai iman dan pengharapan hidupnya merdeka. Yes apa yes? Karena freedom in Christ, kalau kita bicara di sini adalah Kristus di dalam kita. Christ in me, Christ in you, Christ in us. Ada satu atmosfer yang berbeda, yaitu kemerdekaan. Orang gak akan iri satu dengan yang lain. Orang tidak lagi membandingkan dirinya dengan orang lain. Ada satu kemerdekaan. Kita gak terintimidasi dengan apapun. Orang mau ngomong apa silakan. Selama itu benar di hadapan Tuhan dan apa kata Tuhan benar, so what? Kita gak terlalu pusing dengan apa kata orang. Tapi kalau kata orang itu baik, tentunya kita akan perhatikan. Tapi hari-hari ini kan banyak hoax, banyak fitnah, banyak hal-hal pribadi yang mungkin orang lain gak tahu. Tiba-tiba merasa bahwa oh itu sesuatu yang buruk. Jadi kita gak terombang-ambing dengan apapun. Tapi di dalam Kristus ada kemerdekaan. Karena kebenaran itu sungguh-sungguh memerdekakan. Kalau kehidupan saya secara pribadi saya ukur, apakah saya lebih rohani dari yang kemarin? Apakah saya lebih rohani daripada 10 tahun yang lalu? Pengalaman saya secara pribadi bukan orang lain, bukan untuk dilihat orang lain. Apakah kemerdekaan saya lebih besar hari ini lebih dari 10 tahun yang lalu? Yes, itu yang saya alami. Saya mengalami kemerdekaan bukan karena finansial saya lebih dari orang lain. Karena saya punya sesuatu yang lebih daripada orang lain. Tapi karena saya tahu Dia adalah yang membuat saya konten. Tuhan yang membuat saya tidak kekurangan sesuatu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar apa? Merdeka. Kamu merdeka? Masih sakit hati? Masih kesel? Masih kita ribut dengan tetangga kita? Dengan saudara kita sendiri? Masih kita bingung? Di dalam Dia, pada waktu damai sejahtera kasih karunia itu melimpah dalam hidup saudara dan saya, kita bisa alami itu kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu baik bentuknya apa aja. Kita gak gampang terusik. Kita gak gampang sensitif. Tapi kita melihat dari kacamata Tuhan, kalau ini terjadi apa menurut pandanganmu. Jadi kadang-kadang pribadi kita, perasaan kita itu tidak memerdekakan. Karena kita selalu mikir, aduh orang ini kok mikirnya gini ya. Padahal belum tentu kan. Aduh orang itu kok ngomongnya gitu ya. Padahal belum tentu apa yang dikatakan. Tapi kita ini yang perasaan-perasaan itu yang membuat kita tidak merdeka. Tapi pada waktu kita ketemu orang maunya apa? Ya sudah, silakan dengan pilihanmu. Kita gak memaksakan apa yang kita pikir benar, sekalipun benar. Kalau orang itu belum bisa nerima, ya balikin lagi itu pilihan. Jadi gak ada sesuatu yang kita pertahankan. Karena Tuhan ingatkan juga, apa yang kamu pertahankan itu kamu akan kehilangan. Tapi pada waktu kamu lepaskan, itu yang kamu akan terima. Jadi lebih baik banyak melepaskan daripada mempertahankan. Baik apapun bentuknya. Ya, jadi seperti kehilangan itu saya nggak mempertahankan apa yang saya punya. Kita lihat hal yang lain. Ya, jadi Kristus yang ada di dalam kita itu sungguh-sungguh memerdekakan. Jadi pertanyaan siapa Tuhan? Kalau Dia betul Tuhan, maka hidup saudara dan saya merdeka. Amin. Jadi merdeka ini bukan sebentar keluar dari sini. Lihat kasus, ya saya baru tahu juga. Wih, di Amerika sekarang
Itu kasus COVID itu nggak sedang turun, tapi sedang melonjak. Saya memang nggak mau juga baca-baca tentang COVID ya. Oh, sehari bisa 1 juta orang tertular. Jumlahnya bisa 50 juta sekarang. Terus kita di sini awas. Apakah itu membuat kita merdeka? Enggak. Itu yang membuat kita kecil hati. Tapi kita tetap percayakan apapun yang kita lakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Jaga hati-hati, tapi jangan sampai virusnya belum datang. Khawatirnya itu membuat virus itu membuat kita tidak kebal. Ya, orang lewat tiba-tiba ketular. Karena apa? Kita selalu khawatir. Nanti aku keluar nanti virus, nanti ke gereja kena virus. Jadilah seperti itu. Tetap hati-hati, tapi jangan sampai apapun yang kita dengar, yang kita baca, itu mengikat kita, membuat kita takut dan cemas. Kita lihat selanjutnya, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Makanya setiap orang bisa berkata aku punya iman, bisa memindahkan gunung seperti yang di dalam kasih itu. Mungkin orang bisa dengan imannya, ya apapun yang dia imani bisa terjadi. Orang yang tidak percaya kepada Yesus juga bisa terjadi. Itu fakta dan ya. Banyak keajaiban, banyak mujizat bukan hanya kepada orang yang percaya Yesus. Tapi kepada yang lain juga bisa terjadi. Tapi apa yang beda dengan iman kita kepada Kristus? Yaitu lewat perbuatan-perbuatan kita. Siapa yang tahu sebesar apa imannya Pak Handoko? Enggak tahu. Kecuali lewat perbuatannya. Perbuatan itu yang menunjukkan iman kita. Kalau orang percaya, imannya yakin bahwa Yesus Tuhan, dia pasti taat kok. Gak usah disuruh juga dia taat. Tadi kan Pak Pandoko ingatin lagi bahwa hubungan kita dengan Bapa seperti putra, yaitu Yesus sendiri menunjukkan keteladannya bagaimana dia taat sampai mati, setia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Taatannya itu total. Itu karena dia punya iman. Dia taat. Jadi kalau hari ini kita tetap percaya tapi kita nggak taat, ya question. Apakah betul kita beriman kepada Tuhan? Karena di dalam iman kita ada perbuatan-perbuatan yang nyata dilihat orang lain. Ada perbuatan-perbuatan yang nyata bisa dirasakan orang lain. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau hari ini kita masih membenci saudara kita dengan alasan apapun yang paling benar, tetap kita sedang melawan Tuhan. Kita sedang tidak percaya kepada Tuhan. Karena cinta kasih itu dibuktikan pada waktu kita melakukannya. Saya cinta sama Bu Meli, cinta banget. Terus apa ya? Cuma cinta aja, cuma kata-kata saja, gak efek tuh, gak ngaruh apa-apa. Bentuknya cinta gimana? Oh iya, saya perhatiin, saya apapun kesediaannya, saya bisa ngerasain cintanya seseorang, bukan kata-katanya. Sama Tuhan juga. Kalau di sini nyanyi, kalau perlu air matanya 1 ember, karena saya cinta Yesus. Tapi apa betul? Untuk persembahan aja, tar dulu, ini uangku, banyak hal yang aku harus kerjakan. Perpuluhan, ya saya ngasih aja. Ada yang gajinya sekarang ini 1 bulan, ya kalau sekarang mungkin ada yang dirumahkan, mungkin gak ada uang. Dalam arti gak ada yang namanya salary. Banyak yang kehilangan pekerjaan juga. Tapi caranya Tuhan terlalu ajaib. Dia tidak membuat kita sampai puasa 30 hari tanpa makan, tanpa minum. Ada di sini. Kalau memang ada waktunya puasa seperti kita sekarang puasa Daniel. Gak makan daging. Ya. Tapi itu dalam waktu tertentu.
Tapi ada orang yang mengembalikan perpuluhan dengan sembarangan. Saya cinta Tuhan. Kasih perpuluhan masih ada 5.000, ada 5.000. Ada yang hidup 1 bulan 50.000. Pasti dia puasa sebulan. Ini loh, ngomong cinta itu gampang. Tapi kita bisa tahu dia cinta atau tidak dari perbuatannya. Jadi kalau kita mau mengalami kasih karunia Tuhan, di situ tempatnya. Kita yang mencintai Tuhan dan melakukan apa yang dia mau. Pasti Tuhan gak pernah berhutang. Pasti Tuhan dengan caranya yang ajaib. Kalaupun pandemi sudah 2 tahun ataupun di depan kita belum tahu kapan selesai. Kita gak terlalu pusing. Karena kasih setianya tak pernah beranjak. Kemurahannya tidak pernah habis-habisnya. Amin. Siapa yang tidak mengalami kemurahan Tuhan di masa pandemi ini? Pasti ada kemurahannya Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Kita mungkin lepas dari karyawan, sebagai karyawan sudah gak lagi di rumah. Tapi dengan caranya Tuhan, pasti kita sedang dibawa Tuhan untuk mengalami siapa aku buat kamu. Tuhan gembala yang baik buat saya. Kalau hari ini ada orang-orang yang masih ada di dalam lembah kekelaman. Mungkin karena sakit, mungkin karena difitnah, mungkin karena diambil barangnya, atau ditipu, dicuri apapun bentuknya. Kita masih ada di dalam lembah. Tapi dia gembala yang baik. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Di dalam lembahnya Tuhan, kita akan mengalami apa yang namanya kasih karunia yang berlipat-lipat. Melimpah karena apa? Damai sejahteranya Tuhan ada di hidup kita. Yang membuat kita tidak putus asa. Tapi kita tetap menaruh pengharapan. Hari ini lebih baik dari kemarin. Penderitaanku tidak sebanding dengan kemuliaan yang ada di depanku. Itu orang-orang yang percaya dan mau taat. Itu orang-orang yang melakukan apa yang menjadi bagiannya. Seturut dengan kehendak Tuhan. Kristus masuk dalam lembah bukan kekelaman. Tapi masuk ke dunia orang mati sekalipun. Karena dia percaya. Karena Bapa akan membawa dia keluar dan memberikan kemenangan. Jadi kalau kita hari ini rugi, biarkan itu kerugian terjadi. Jangan pertahankan. Karena di depan kita ada berkat yang menanti. Amin. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Bagian kita hari ini, hiduplah berkenan kepada Bapa. Live like Christ. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus Tuhan. Siapa dia? Dialah pokok anggur. Di luar dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Di masa pandemi banyak orang yang berbuah. Bahkan sangat banyak. Bisa dilihat dari mana buahnya? Oh, Bu, tiba-tiba dia dapat kekayaan lebih. Enggak, bukan masalah soal duit ya. Tapi berbuah dalam karakternya. Yang tadinya pelit, sekarang kok bisa murah hati ya. Berbagi ya dengan orang banyak ya. Dia dapat berkat langsung dia bisa bagiin. Terus apa lagi? Kemurahan hati itu dari Tuhan. Buahnya Tuhan. Kesetiaan. Oh, sekarang dia setia, Bu. Dulu kayaknya gak pernah di rumah. Ke gereja aja susah. Aduh sibuk, tokoku rame. Sekarang semuanya sepi. Sekarang rajin. Sekarang setia. Tapi jangan lagi. Jangan lagi kalau besok diberkati Tuhan kayak apapun tetap setia. Amin. Jadi jangan berubah-ubah. Biar tetap setia seperti Tuhan. Sampai Tuhan datang. Berbuah banyak. Ya, yang dulu keras. Ya tadi kita udah mendengar kesaksiannya Bapak dan Ibu ya, Marhendes ya, Pak Nyoman, bagaimana
mengalami satu perubahan demi perubahan. Dan saudara dan saya juga mengalami perubahan. Dulu cepat marah, temperamental. Tiba-tiba kok dia jadi lemah lembut ya. Ada hal-hal yang membuat kita berubah. Bukan karena orang lain yang merubah kita. Tapi pada waktu kita mengenal siapa dia. Karena dia adalah pokok itu. Kalau pokoknya lemah lembut, pasti buahnya lemah lembut. Kalau pokoknya manis, pasti buahnya manis. Karena tidak mungkin tanaman yang tidak baik mengeluarkan buah yang baik. Tapi yang tidak baik pasti mengeluarkan yang tidak baik. Kalau tanaman itu baik, pasti buahnya juga baik. Siapa yang kita lekat? Kita melekat kepada pokok yang mana? Kalau pokok kedagingan kita, pastilah buahnya juga buah kedagingan. Tapi kalau pokoknya Kristus, pasti semua itu bisa dirasakan. Kasih, lemah lembut, rendah hati, murah hati, kebaikan. Pasti semua orang bisa mengalami dan merasakan. Jadi itu pilihan. Dengan siapa kita mau berpegang erat. Dengan siapa yang kita andalkan. Apa yang kita andalkan? Semua kekayaan gak ada apa-apanya. Pada waktu sesuatu terjadi tidak menolong. Tapi pokok kebenaran Kristus dalam keadaan apapun. Dia tetap, sekalipun tidak ada jalan, dia membuat jalan. Sekalipun tidak ada pintu yang tertutup, sekalipun pintu tertutup, Tuhan sanggup membukakan banyak jendela. Gak ada matinya. Di dalam dia kita tetap akan hidup dalam kelimpahan. Tuhan mencintai saudara dan saya. Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan.